Cinta, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah ingin cinta kasih atau merasakannya. Tetapi, cinta itu sendiri sulit dipahami oleh manusia. Bukan karena cinta itu sulit dipahami, tetapi cinta yang ada di kedalaman hati, diliputi banyak hal yang menutupi pola sejati cinta. Hingga tak dikenal, namun dapat dirasakan kecintaan itu sendiri. Jangan heran, jika kamu tidak mengenal temanmu sendiri, setiap hari bertemu, bersama, sosial, komunikasi, sampai kamu mengenali badannya tanpa pakaian. Pernah? Kamu juga tahu potensi apa yang dimiliki teman itu. Sesungguhnya itu hanyalah gerak perilaku dari pola kepribadiannya, bukan diri rahasianya. Meskipun kamu dan dia sama-sama beranggapan telah mengetahui rahasia satu sama lain, di mana yang sebenarnya hanya diri sendirilah yang paling tahu bagaimana dirinya. Jika kamu merasa diri kamu yang paling tahu juga dirasakan sama diketahuinya, maka rahasia yang sama-sama diketahui itu bukanlah dari sejati masing-masing, melainkan pola dan potensi dari perjalanan hidupnya. Ini adalah teman yang bisa dilihat, bisa dijumpai setiap hari, bukan sesuatu yang bisa dirasakan tetapi tidak bisa dilihat secara fisik. Seperti cinta yang segera akan Anda ketahui. Sejak lahir, manusia memiliki kemurnian hati yang masih murni berpikir secara naluri mereka. Namun seiring pertumbuhan dan perkembangan, manusia menangkap apa-apa yang ada di sekelilingnya, yang diterimanya, dengan naluri yang menarik minatnya dan yang ia pikirkan, dan ia pelajari menjadi sumber daya kepribadian, menimbulkan keinginan-keinginan baru, kesukaan baru, sampai masa ia dewasa. Insting serta naluri yang menggerakkan minatnya dulu, kini menjadi kesadaran yang lebih utama dalam memilih atau memutuskan suatu hal. Tetapi tidak 100% benar. Ada insting atau naluri yang berperan di sini. Naluri dapat bekerja secara otomatis, dan tanpa melewati proses kesadaran Anda. Bahkan pada tingkat orang dewasa yang kesadarannya lebih kuat, intelek, dan selektif dari ia yang dulu, tidak mampu menopang ketika memang nalurinya sudah aktif. Seperti naluri ketertarikan kepada lawan jenis. Naluri dapat bereaksi dari suatu kejadian dan tanpa melewati proses kesadaran. Anda percaya? Jika tidak, Anda melewatkan sesuatu tepatnya Anda melupakan atau tidak menyadarinya. Katakanlah ketika sesuatu terjadi kepada Anda secara tiba-tiba kemudian Anda secara refleks menghindarinya. Atau sesuatu terjatuh, terlepas dari tangan Anda kemudian dalam sepersekian second detik Anda menangkapnya. Namun naluri bukan hanya sebatas itu, ada tahapan-tahapan yang lebih tinggi, hingga orang-orang tidak menyadarinya, juga tidak disadari oleh para pujangga, atau tokoh-tokoh terkenal sejak zaman dahulu hingga sekarang. Karena memang prosesnya tanpa melewati kesadaran ini, bahkan dengan penjabaran hati tidak dapat menggambarkan. Hingga menimbulkan banyak persepsi, keindahan karya-karya agung. Atau diskusi. Seorang penulis khusus, menuliskan hasil riset dan menggambarkan gadis kecil umur 3-6 tahun yang masih murni berpikir secara naluri mereka, dan menemukan mereka bermain boneka, karena mereka ingin menyayangi dan disayangi, atau mereka main masak-masakan, karena mereka ingin menghibur semua orang dengan masakannya. Bahkan ada studi gadis kecil yang diberi mainan sebuah truk kecil, tapi bukannya main mobil-mobilan, gadis kecil malah menggendong truk kecil tersebut layaknya seorang bayi yang ditimang ibunya. Ini semua disebabkan naluri atau insting alami wanita. Untuk naluri alami pria, teman-teman bisa membayangkan sendiri. Semakin besar gadis-gadis itu, semakin naluri mereka terpendam oleh kesadaran mereka yang terus berkembang. Contohnya, mereka ingin tampak lebih intelektual, lebih selektif, tidak ingin terlalu tampak menyayangi seseorang. Tampak lebih konservatif, jutek, dan lain-lain. Itu dikarenakan ego mereka yang membesar. Tetapi tetap naluri itu ada pada tempatnya. Semakin berkembang dan tumbuh kepribadian seseorang, begitu juga berlaku pada naluri.